Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia. Saya dosen dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Pada video pembelajaran ini, saya akan membawakan materi pengantar basis data. Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti materi pada video pembelajaran ini. Dan jangan lupa sebelum belajar, berdoa. Pertama adalah pengertian dari basis data itu sendiri. Basis data adalah kumpulan data yang tersusun atas struktur tertentu dan memiliki relasi, serta disimpan dalam satu media penyimpanan, yang mana tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah akses saat kita membutuhkan data tersebut. Untuk komponen basis data sendiri, itu terdiri dari perangkat keras atau hardware, sistem operasi ataupun operating system, aplikasi pengelola basis data atau DBMS, dan basis data sendiri, serta kita sebagai usernya. Nah, jadi tanpa 5 komponen ini, kita itu tidak dapat membuat satu basis data. Nah, dalam penerapannya sendiri, basis data itu bisa diaplikasikan di berbagai macam industri ya, ataupun company. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu perpustakaan, yang kedua di sekolah, ketiga rumah sakit. Kalau untuk perpustakaan sendiri itu basis datanya dapat diterapkan untuk menyimpan data member, menyimpan data buku, menyimpan data peminjaman, dan lain sebagainya. Nah, untuk di sekolah sendiri itu bisa menyimpan data mahasiswa atau data siswa, data materi pembelajaran, data alumni, dan lain sebagainya. Nah, kalau rumah sakit, yang paling sering itu adalah di rekam medis elektronis. Ada beberapa istilah ataupun terms yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu atribut, tabel, field, dan juga record. Nah, tadi udah saya brief untuk penerapan basis data di perpustakaan. Nah, kita mau membuat satu basis data perpustakaan yang sederhana gitu. Nah, kita itu harus dapat mengeluarkan atribut ataupun karakteristik dari satu entitas gitu. Nah, di sini ada contohnya ada buku gitu. Kita tuh harus memikirkan buku ini tuh atributnya apa aja ya gitu. Atribut itu apa sih? Atribut adalah satu karakteristik yang melekat pada entitas tertentu. Jadi entitasnya ini buku. Kita bisa mendefinisikan atribut dari buku itu ada yang pertama ada judul buku, terus ada penulisnya, ada penerbit, tahun terbit, kategori, dan yang terakhir ada edisi gitu. Nah, kita udah memahami atribut dari buku gitu. Apakah entitas lain perlu juga kita gali atributnya? Sangat perlu jawabannya ya, karena atribut sendiri akan berfungsi sebagai head of table. Terus tabel gitu. Nah, ini ya, jadi judul, penulis, penerbit, ataupun semua atribut yang udah kita definisikan tadi itu semuanya jadi head of table dari tabel buku. Nih ya, jadi tabel itu apa sih? Tabel itu adalah satu representasi yang terdiri dari baris dan juga kolom. Untuk field itu sama aja dengan kolom, dan record itu adalah satu row yang datanya udah terisi. Misalkan nih di field judul kita udah isi basis data, judul bukunya, penulisnya Fatansyah, penerbitnya Informatika, tahun terbitnya 2012, kategorinya itu adalah IT, dan edisinya itu adalah edisi revisi. Nah, satu baris ini bisa kita definisikan sebagai satu record data. Jadi saya rasa teman-teman udah bisa memahami ya istilah-istilah yang akan kita pakai terus, yaitu atribut, tabel, field, dan juga record. Selanjutnya, atribut yang penting dalam basis data ini ada yang namanya atribut kunci ataupun key. Key ada beberapa, namun di sini saya hanya akan menjelaskan 2 key saja. Yang pertama itu adalah primary key. Nah, primary key adalah atribut yang mengidentifikasi setiap record dalam tabel secara unik. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan secara unik? Jadi, secara unik itu maksudnya record dari key itu nggak boleh ada yang sama. Jadi, harus berbeda. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Apakah boleh ada 2 angka 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 5 lagi. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada yang datanya lebih dari 1 ataupun yang ada yang sama, itu namanya nggak unik ya. Jadi untuk key itu harus berbeda satu sama lain. Terus kalau foreign key itu adalah atribut di satu tabel yang mengacu ke primary key di tabel lain untuk membuat relasi antar tabel. Nah, nanti akan ada contohnya mengenai foreign key dan juga primary key. Terus di sini ada contoh dari identifikasi tabel dan atribut pada perpustakaan.
Nah, yang pertama kita itu mau membuat entitas member ataupun kita mau membuat tabel member. Jadi kita memikirkan dulu nih teman-teman, atribut apa aja sih yang kira-kira ada pada member. Jadi ini atributnya ada ID member sebagai primary key, terus atribut nama, alamat, sama nomor HP. Selanjutnya ada entitas kartu member, yang mana atributnya adalah ID kartu member sebagai primary key, tanggal bergabung, dan dari fakultas mana. Terus yang terakhir adalah ID member lagi. ID member ini ada dalam kurungnya nih, yaitu FK atau foreign key. Nah, sesuai sama definisi dari foreign key tadi gitu. Jadi foreign key ini adalah sebenarnya primary key tapi dia di tabel yang lain. Jadi kalau teman-teman perhatikan di tabel kartu member ini ataupun di entitas kartu member ini, ada yang paling terakhir itu sebagai foreign key-nya ID member. ID member ini adalah primary key dari entitas member gitu ya. Nah, jadi kenapa sih harus ada foreign key sama primary key gitu? Karena kalau misalkan tidak disertakan foreign key-nya itu relasinya tidak akan terbangun gitu ya. Selanjutnya ada entitas peminjaman, atributnya ada tanggal ID peminjaman sebagai primary key, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga ID member sebagai foreign key. Dan yang terakhir adalah entitas detail peminjaman. Nah, untuk atributnya sendiri ada ID detail sebagai primary key, ID peminjaman, ID buku, dan juga jumlah buku yang dipinjam oleh member tersebut. Nah, sampai sini saya rasa teman-teman sudah bisa mengevaluasi diri dulu ya. Jadi, berdasarkan identifikasi tabel dan atribut yang sudah kita pelajarin tadi gitu, teman-teman bisa coba untuk membuat tabel utuh gitu yang mana ada field-nya dan juga ada rows-nya gitu. Jadi, silakan teman-teman menggambar tabel manual dulu dan juga mengisi tabel tersebut minimal masing-masing 3 record gitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjut setelah evaluasi sederhana ini pada materi Entity Relationship Diagram ataupun ERD. Pengertian dari ERD adalah visualisasi yang digunakan untuk merepresentasikan struktur basis data dan hubungan antar entitas di dalamnya. ERD sering digunakan dalam perancangan basis data untuk membantu memahami bagaimana data akan dikelola dan juga dihubungkan. Nah, untuk notasi ERD sendiri itu ada himpunan entitas yang berbentuk persegi panjang gitu, dan diamond untuk himpunan relasi. Atribut key itu dia digaris bawahin, tapi kalau yang non key itu apakah direpresentasikan juga sebagai oval seperti ini? Iya gitu, tapi untuk penulisannya itu tidak di underline. Terus ada link. Link ini gunanya untuk menghubungkan gitu ya antar entitas dan juga dari entitas ke relasi dan juga dari atribut ke entitasnya. Nah, relasi sendiri itu terbagi jadi 3 teman-teman, one to many, dan juga many to many. Nah, relasi sendiri adalah keterhubungan antar entitas gitu, bisa one to many, ataupun many to many. Ini kita akan bahas one to one dulu. One to one itu adalah relasi yang menghubungkan satu entitas ke satu entitas lain, itu terbatas ya. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah member perpustakaan, dia apakah bisa punya kartu member lebih dari satu? Itu kan nggak bisa ya. Jadi terbatas nih kondisinya, satu orang hanya bisa memiliki satu kartu member gitu. Ini untuk contoh identifikasi tabelnya. Lalu untuk penggambaran dari ERD sederhananya adalah seperti ini teman-teman, one to one. Jadi untuk diamond itu yang relasinya itu biasanya diisi dengan kata kerja. Nah, jadi memiliki, ini kan member memiliki kartu member gitu. Terus yang atributnya juga digambarkan nih pakai oval. Untuk atribut non key itu tidak perlu digarisbawahi, dan untuk atribut key itu bisa digambarkan di relasinya aja. Jadi kita bisa tahu nih antar dua entitas ini, oh atribut key-nya itu yang mana gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk contoh yang relasi one to many, bisa nih satu member, dia kan nggak terbatas cuma minjem satu buku doang ya. Jadi satu member ini dia bisa meminjam banyak buku ataupun dia bisa minjam lebih dari satu buku. Nah, kalau kondisi seperti itu, artinya relasi yang diimplementasikan adalah relasi one to many. Oke, dan relasi yang terakhir itu adalah relasi many to many. Itu nih banyak member, dia meminjam lebih dari satu buku. Dan kalau untuk many to many sendiri teman-teman ada kondisi seperti ini, maka dibutuhkan satu tabel baru. Nah, jadi tabel yang menghubungkan antara member dan juga
peminjaman ini ada yang namanya detail peminjaman. Ini contoh tabelnya, bukan contoh tabel. Ini contoh representasinya ada di sini. Nanti silakan teman-teman coba bikin tabelnya ya. Oke, setelah mempelajari pengantar basis data tadi, saya rasa teman-teman bisa mengevaluasi diri dulu ya. Jadi silakan gambarkan IRB dari contoh relasi yang sudah kita bahas tadi. Baik, terima kasih sudah belajar bersama di video pembelajaran ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa mengirimkan email ke email yang tersedia di sini.